Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Efesus 5 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama, bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Efesus 5 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah, bijaksana atau bebal. Ditulis oleh Glenn Packiam. Sewaktu berumur 10 tahun, saya pernah membawa pulang sebuah kaset band Kristen yang memainkan lagu-lagu kontemporer dari seorang teman di kelompok pemuda. Ayah saya, yang dibesarkan dalam keyakinan lain tetapi sekarang sudah menerima keselamatan dalam Yesus, tidak menyukainya. Ia hanya mau lagu-lagu rohani saja yang dimainkan di rumah kami. Saya mencoba menjelaskan bahwa itu band Kristen, tetapi ayah bergeming. Beberapa waktu kemudian, ia menyarankan agar saya mendengarkan lagu-lagu itu selama seminggu, lalu memutuskan apakah lagu-lagu tersebut menarik saya lebih dekat kepada Allah atau malah menjauh darinya. Saran ayah saya itu cukup bijaksana. Ada hal-hal dalam hidup ini yang terlihat jelas benar atau salahnya, tetapi seringkali kita bergumul dengan hal-hal yang menimbulkan perbedaan pendapat. Roma 14 ayat 1 sampai 19. Saat memutuskan apa yang akan dilakukan,
Kita dapat mencari hikmat dalam Alkitab. Paulus mendorong orang-orang percaya di Efesus, perhatikanlah dengan saksama, bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Efesus 5 ayat 15. Seperti orang tua yang baik, Paulus tahu bahwa ia tidak mungkin berada di sana atau memberi instruksi untuk segala situasi. Jika mereka ingin mempergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat, mereka perlu berpikir dengan bijak dan berusaha mengerti kehendak Tuhan. Kehidupan yang bijak adalah sebuah undangan untuk mengejar kebijaksanaan dan mengambil keputusan yang baik seturut tuntunan Allah atas kita, bahkan di saat kita bergumul dengan hal-hal yang mungkin menimbulkan perbedaan pendapat. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Bagaimana Anda dapat membedakan apa yang bijak dan apa yang bodoh saat harus mengambil keputusan? Bagaimana Anda dapat mencari pimpinan Allah dalam hal tersebut? Hal ini patut kamu ketahui, untuk dapat menjalani hidup yang penuh makna, suatu hidup yang berpadanan dengan panggilan kita. Efesus 4 ayat 1, Paulus menasihati orang percaya agar mereka memperhatikan baik-baik cara hidup mereka, dan menggunakan sebaik-baiknya setiap kesempatan yang ada untuk berbuat baik. Orang yang berhati-hati akan berlaku bijak, karena orang yang tidak bijak atau orang bodoh akan hidup masa bodoh dan serampangan. Amsal 12 ayat 15. Amsal 14 ayat 16. Hidup dengan saksama berarti menjalani hidup sebagai anak-anak terang, dan berjuang untuk melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Efesus 5 ayat 8 dan 10. Di dalam suratnya yang lain, Paulus berkata, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada untuk mengabarkan Injil. Kolose 4 ayat 5. Kepada umat percaya di Galatia, ia berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Galatia 6 ayat 9-10. Salah satu penyakit manusia adalah kebodohan. Biasanya orang bodoh selalu bertindak dan berlagak sok pintar. Sebenarnya dirinya tidak tahu persis apa yang seharusnya, tetapi dirinya bertindak seolah-olah dia maha tahu semuanya. Menghadapi orang bodoh itulah paling berat di dunia ini. Amsal 27 ayat 3. Bagi Paulus persoalan bodoh ini penting dibahas. Itu sebabnya ia menyebutkan supaya kita tidak menjadi bodoh, tetapi kita harus mengerti kehendak Tuhan. Perhatikanlah, lawan dari kebodohan di hadapan Tuhan bukanlah kepandaian dalam berpikir, berprestasi serta penuh gelar di bidang akademis atau memiliki pengetahuan yang luas mengenai berbagai macam hal di dunia ini. Bahkan lawan dari bodoh, di pemandangan Tuhan, bukanlah menjadi jenius. Lawan bodoh menurut Paulus adalah mengerti kehendak Tuhan. Seseorang tak lagi bodoh di mata Tuhan ketika ia memahami kehendak Allah. Dengan demikian tidak semua orang pandai itu pandai menurut Allah. Tidak semua orang berpengetahuan itu berhikmat di pemandangan Tuhan. Orang yang diakui secara luas sebagai orang bijak dan memiliki pengetahuan yang mumpuni di bumi belum tentu berpengertian menurut ukuran Kristus.
Untuk tidak menjadi bodoh selama hidup kita di dunia, kita memerlukan satu hal mendasar yang harus ada di hati kita, yaitu kita mengetahui kehendak Allah bagi hidup kita. Itulah sebabnya dikatakan oleh Salomo bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Amsal 9 ayat 10. Dan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Amsal 1 ayat 7. Tanpa pengenalan akan Tuhan, manusia tetaplah makhluk-makhluk yang berada dalam kebodohan dan tinggal di sana sampai pada kebinasaannya, sekalipun mereka merasa pandai dan bijak. Hanya dengan mengenal Dia yang menyatakan diri melalui kehadiran Yesus Kristus, maka manusia menemukan hikmat yang sejati, juga jati dirinya, di mana kemudian hidupnya berada di jalur yang benar sesuai tujuan penciptaannya. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.